Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita pada hari ini 9 Oktober tahun 2021. Sebelum kita dengarkan pekabaran pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di mana saja kami berada, pada saat kami dengarkan firman-Mu, Roh Kudus menuntun kami. Sehingga kami boleh mengerti dan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang membawakan pekabaran ini, biarlah kiranya Roh Kudus yang sama menuntun hamba-Mu, agar pekabaran ini benar-benar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 9 Oktober 2021 dengan judul Tuhan memangkas kita supaya membuat kita berbuah lebih banyak. Tuhan memangkas kita supaya membuat kita berbuah lebih banyak. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Mereka yang akan berjalan dekat dengan jejak penebus mereka yang berkorban dan menyangkal diri akan memiliki pikiran Kristus yang tercermin dalam pikiran mereka. Kemurnian dan kasih Kristus akan bersinar dalam kehidupan dan karakter mereka sehari-hari, sementara kelemah lembutan dan kebenaran akan menuntun jalan mereka. Setiap cabang yang bermanfaat dipangkas sehingga ia dapat menghasilkan lebih banyak buah. Bahkan cabang yang berbuah yang memperlihatkan terlalu banyak dedaunan dan tampak tidak seperti yang seharusnya. Para pengikut Kristus mungkin melakukan beberapa pekerjaan untuk Tuhan, tetapi tidak melakukan setengah dari apa yang mungkin mereka lakukan. Dia kemudian memangkas mereka karena keduniawian, kesenangan diri, dan kesombongan muncul dalam kehidupan mereka. Pengelola memotong sulur-sulur yang berlebihan sehingga membuatnya lebih berbuah. Penyebab yang merintangi ini harus disingkirkan dan hasil yang rusak dipotong untuk memberikan ruang bagi sinar penyembuhan dari matahari kebenaran. Banyak yang salah faham tentang apa tujuan yang mereka diciptakan. Itu seharusnya untuk menjadi berkat bagi umat manusia dan memuliakan Tuhan, bukan untuk menikmati sendiri dan memuliakan diri. Tuhan terus-menerus memangkas umatnya, memotong ranting-ranting yang banyak, menyebarkan agar mereka dapat berbuah bagi kemuliaannya dan tidak hanya menghasilkan daun. Tuhan memangkas kita dengan kesedihan, dengan kekecewaan, dan kesengsaraan, bahwa pertumbuhan karakter yang kuat dan sesat dapat dilemahkan, dan bahwa sifat yang lebih baik mungkin memiliki kesempatan untuk berkembang. Berhala harus dilepaskan, hati nurani harus menjadi lebih lembut, mediasi harus spiritual, dan seluruh karakter harus menjadi simetris. Sekali lagi tadi, meditasi harus spiritual. Meditasi harus spiritual dan seluruh karakter harus menjadi simetris. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat memiliki kemanisannya, keharumannya, terangnya. Dia bersinar di dalam hati kita, cahayanya di hati kita bersinar melalui wajah kita. Dengan melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, kita menjadi berubah menjadi gambar yang sama. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini, saudara. Dalam apa yang saya telah sampaikan tadi, bahwa kita dipangkas. Apa artinya kita dipangkas? Tujuan dari Yohanes 15 ayat 2 ini adalah agar kita berbuah banyak. Sehingga sama sebagaimana para petani ketika mengontrol tanaman, mereka harus membersihkan, memotong ranting-ranting agar dengan tujuan berbuah lebih banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan
memotong ranting, membersihkan ranting. Ini kita telah pelajari pelajaran kita kemarin bahwa kita ini adalah ranting. Lalu kemudian ada ranting yang perlu dibersihkan, dipotong, dirapikan, sehingga tidak menyebabkan tidak berbuah, tetapi berbuah akan lebih banyak. Dan maksud dari pemotongan ranting itu yang kita rasakan setiap hari itu adalah ada masalah-masalah yang kita hadapi, karena masalah-masalah itu akan membuat karakter kita lebih bertumbuh. Dan lebih bertumbuh, ketika kita lebih bertumbuh, maka kita akan menampilkan karakter Yesus, lebih sabar, lebih rendah hati. Kalau lebih rendah hati berarti kita menghilangkan penyakit kesombongan. Artinya bahwa kita akan bertumbuh di dalam karakter kuat. Karakter kita akan menjadi lebih kuat, yang kadang-kadang dilemahkan oleh tadi kesombongan dan sebagainya. Jadi memotong ranting-ranting yang banyak, menyebarkan agar mereka dapat berbuah bagi kemuliaannya, dan tidak hanya menghasilkan daun saja. Jadi dengan membersihkan ranting, tidak hanya membuat daun itu bertunas, tetapi di sana ada bunga, kemudian buah akan nampak. Dengan demikian, saudara, kalau kita hadapi masalah, hadapi tantangan, inilah sebuah proses. Tuhan tidak mendatangkan ujian bagi kehidupan kita, tetapi Tuhan mengizinkan kita alami itu agar iman kita bertumbuh. Dan iman ketika bertumbuh, iman itu akan menghasilkan buah kerendahan hati, kesabaran, bergantung kepada Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi dia tidak mau bergantung kepada Tuhan. Itu bukan buah daripada karakter Kristus. Karakter Kristus adalah sampai dia terhina, dia mati sekalipun, dia berkorban darahnya untuk manusia, dia melakukannya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh pengertian, dengan penuh kelembutan untuk kita. Dengan demikian, saudara, Tuhan mau juga kita berbuah. Dengan semua yang kita hadapi, maka pasti kita akan berbuah. Tuhan memberkati pekabaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah kami dengarkan. Biarlah kiranya dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dan khusus dalam hari perbaktian Sabat Tuhan yang suci, agar kami dapat menikmati berkat-berkat Sabat dalam kehidupan kami. Hari Sabat menyebabkan kami tahu bahwa kami tidak perlu untuk terus bekerja dan melupakan Tuhan, tapi kami perlu berhenti pada hari ibadah, hari Sabat, untuk datang kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok. Shalom.